Di sebuah kota kecil yang berkembang pesat karena perdagangan, berdiri rumah-rumah besar dengan arsitektur khas Tionghoa. Salah satu rumah paling megah di kota itu milik keluarga Tan, sebuah keluarga pedagang keturunan Tionghoa yang sudah tinggal di daerah itu selama beberapa generasi. Keluarga Tan memiliki banyak usaha, mulai dari toko kelontong, tekstil, hingga properti. Di antara semua anak dari keluarga Tan, yang paling menonjol adalah Ling Ling, putri tunggal yang terkenal akan kecantikannya dan juga sikap angkuhnya. Ling Ling adalah gadis yang sempurna di mata banyak orang. Kulitnya putih mulus, rambut panjangnya tergerai indah, dan matanya bersinar penuh kepercayaan diri. Ia tumbuh dengan segala kemudahan, terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa banyak usaha. Dari kecil, ia selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya, terutama oleh sang ibu yang ingin anaknya selalu berada di lingkungan elit dan hanya bergaul dengan orang-orang dari kelas sosial yang sama. Sejak kecil, Ling Ling diajarkan bahwa keluarga mereka berbeda dari pribumi. Bukan hanya berbeda, tetapi lebih tinggi derajatnya. Ajaran ini tertanam kuat dalam pikirannya, membuatnya selalu memandang rendah kaum pribumi, terutama mereka yang berasal dari kalangan bawah. Baginya mereka hanyalah bayang-bayang yang tidak sebanding dengan kehidupannya. Sebagai seorang gadis yang sudah beranjak dewasa, Ling Ling mulai memikirkan pasangan hidup. Namun kriteria yang ia tetapkan sangat tinggi. Ia hanya menginginkan pria tampan, kaya, dan tentunya dari keturunan Tionghoa seperti dirinya. Baginya, menikah dengan pribumi, apalagi dari keluarga miskin, adalah sesuatu yang hina dan memalukan. Di sisi lain kota, hiduplah seorang pemuda bernama Damar. Berbeda dengan Ling Ling, Damar berasal dari keluarga sederhana. Ayah dan ibunya adalah pedagang kecil yang memiliki sebuah toko kelontong sederhana di pinggiran kota. Meskipun hidup dalam keterbatasan, mereka tetap bahagia dan selalu mengajarkan Damar tentang pentingnya kerja keras dan menghargai orang lain. Damar adalah pemuda tampan dengan kulit sawo matang, khas lelaki Jawa. Meskipun tidak berasal dari keluarga kaya, ia memiliki kelebihan lain, kecerdasan, ketekunan, dan hati yang tulus. Sejak kecil, ia terbiasa membantu orang tuanya di toko, belajar bagaimana melayani pelanggan dengan ramah, dan memahami bahwa dalam hidup, harga diri seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan atau keturunan, tetapi oleh kebaikan dan kerja kerasnya. Namun, meskipun ia selalu berusaha berpikir positif, ia tidak bisa menutup mata terhadap perbedaan perlakuan yang sering ia terima dari beberapa orang keturunan Tionghoa di kota itu. Banyak dari mereka yang memperlakukan pribumi dengan sikap merendahkan, seolah mereka adalah warga kelas 2 yang hanya pantas menjadi pelayan. Damar sendiri sudah beberapa kali mengalami perlakuan tidak menyenangkan, tetapi ia selalu mencoba bersabar dan tidak membalas perlakuan buruk itu dengan kebencian. Suatu hari takdir mempertemukan Ling Ling dan Damar dalam sebuah peristiwa yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Hari itu, langit biru cerah menaungi kota kecil itu. Matahari bersinar terik, membuat suasana pasar menjadi lebih ramai dari biasanya. Orang-orang berlalu lalang, beberapa membawa barang dagangan, sementara yang lain sibuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Di toko kelontong milik keluarga Damar, ia sedang sibuk melayani pelanggan. Sejak pagi, toko mereka sudah ramai, dan Damar dengan cekatan melayani setiap pembeli dengan senyum ramah. Ia memang dikenal sebagai pemuda yang sopan dan baik hati, membuat banyak pelanggan senang berbelanja di toko keluarganya. Di tengah kesibukannya, pintu toko terbuka, dan masuklah seorang gadis dengan langkah angkuh. Semua mata langsung tertuju padanya. Siapa lagi kalau bukan Ling Ling? Dengan pakaian mahalnya, wajahnya yang cantik, dan sikapnya yang penuh percaya diri, ia tampak sangat berbeda dari pelanggan lain yang ada di toko itu. Damar yang sedang berdiri di belakang meja kasir menoleh, sedikit terkejut melihat siapa yang datang. Ia tentu mengenal Ling Ling, gadis kaya yang terkenal di kota itu. Namun, ini pertama kalinya gadis itu menginjakkan kaki di tokonya. Ling Ling berjalan mendekati meja kasir tanpa sedikit pun memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia kemudian mengeluarkan uang dari tas kecilnya dan meletakkannya di meja dengan nada malas. "Rokok satu bungkus," katanya tanpa menatap Damar. Damar yang terbiasa melayani pelanggan, dengan ramah tetap tersenyum dan mengambilkan rokok yang diminta. Ia kemudian menghitung uang yang diberikan dan memberikan kembalian kepada Ling Ling. Namun yang terjadi selanjutnya membuat semua orang di toko terdiam. Alih-alih mengambil uang kembalian dengan sopan, Ling Ling justru melemparkan uang itu ke meja dengan ekspresi jijik.
Dasar Jawa, katanya dengan nada menghina. Sudah hitam, jelek, hidup lagi. Suasana di toko mendadak hening. Semua orang terkejut mendengar ucapan kasar itu. Damar sendiri terpaku di tempatnya. Wajahnya yang semula ramah kini berubah. Ia tidak marah, tetapi ada luka yang mendalam dalam tatapannya. Selama ini, ia memang sudah sering mendengar hinaan dari orang-orang seperti Ling Ling. Namun, mendengar langsung kata-kata itu diucapkan dengan begitu tajam, membuat hatinya benar-benar tersayat. Ling Ling yang merasa tak bersalah hanya tersenyum sinis, lalu berbalik pergi, meninggalkan toko dengan angkuh. Namun sebelum gadis itu benar-benar keluar, Damar mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang tenang tetapi penuh ketegasan, "Hari ini engkau menghina dan merendahkanku. Esok hari atau lusa nanti, engkau akan mencariku dan mencintaiku." Ling Ling berhenti sejenak, lalu tertawa kecil tanpa menoleh ke belakang. Baginya perkataan Damar hanyalah omong kosong belaka. Tetapi, apa yang ia tidak tahu adalah bahwa kata-kata itu bukan sekadar ucapan kosong. Itu adalah janji yang akan mengubah nasib mereka berdua selamanya. Sejak kejadian itu, Damar tidak bisa melupakan hinaan yang diterimanya. Ia mencoba menahan perasaan sakit hatinya, tetapi ucapan Ling Ling terus terngiang di kepalanya. Setiap malam, ia merenung, berpikir apakah benar bahwa nasibnya hanya sebatas seorang pribumi yang pantas direndahkan. Namun, di balik kesedihannya muncul sebuah ide, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membuktikan sesuatu kepada Ling Ling. Ia kemudian teringat tentang sebuah ilmu kuno yang pernah diceritakan oleh kakeknya, Ajian Semar Mesem, sebuah ilmu pelet yang konon bisa membuat orang yang dituju jatuh cinta. Damar yang biasanya tidak percaya pada hal-hal semacam itu, tiba-tiba merasa tertarik. Bukan karena ia ingin membalas Ling Ling dengan cara yang buruk, tetapi karena ia ingin melihat apakah benar ada kekuatan yang bisa mengubah hati seseorang. Dengan tekad bulat, ia mulai mempelajari ilmu itu, tanpa menyadari bahwa keputusannya akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan di sisi lain kota, tanpa Ling Ling sadari, perlahan-lahan hidupnya akan berubah dalam cara yang tidak pernah ia duga. Setelah kejadian di toko, Damar tidak bisa berhenti memikirkan ucapan Ling Ling. Setiap malam, suara gadis itu terngiang-ngiang di kepalanya, mengingatkan betapa ia telah dipermalukan di depan banyak orang. Dasar Jawa, sudah hitam, jelek, hidup lagi. Damar menghela napas panjang. Ia tidak ingin membenci Ling Ling, tapi kata-kata itu terlalu menyakitkan untuk dilupakan begitu saja. Ia tahu bahwa dunia memang penuh dengan orang yang memandang rendah kaum pribumi seperti dirinya. Namun baru kali ini, ia merasakan luka yang begitu dalam. Di dalam hatinya muncul perasaan campur aduk, antara sakit hati, marah, dan sebuah keinginan yang aneh. Keinginan untuk membuktikan sesuatu kepada Ling Ling, bukan hanya tentang harga dirinya, tetapi juga tentang bagaimana nasib bisa berputar dan mengubah segalanya. Malam itu, Damar duduk di teras rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ayahnya yang sudah tua duduk di sebelahnya, mengunyah sirih sambil sesekali menghembuskan napas panjang. "Apa yang kau pikirkan, nak?" tanya ayahnya pelan. Damar ragu sejenak, tapi kemudian ia berkata, "Aku bertemu seorang gadis kaya tadi siang. Dia menghina aku ya, menganggapku tidak lebih dari sampah hanya karena aku pribumi." Ayahnya terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Dunia memang begitu, nak. Orang yang merasa dirinya lebih tinggi akan selalu merendahkan yang lain. Tapi kita tidak perlu menaruh dendam. Biarkan waktu yang mengajarkan mereka pelajaran." Damar mengangguk, tapi dalam hatinya ia tidak ingin hanya menunggu. Ia ingin membuktikan sesuatu. Di tengah malam yang sunyi, ia teringat sebuah ajian kuno yang pernah diceritakan oleh kakeknya, Ajian Semar Mesem. Konon, ajian ini memiliki kekuatan untuk membuat orang yang dituju jatuh cinta. Tidak peduli seberapa besar kebenciannya sebelumnya, hatinya akan berbalik menjadi cinta yang dalam. Damar, yang selama ini tidak pernah percaya pada hal-hal semacam itu, tiba-tiba merasa tertarik. Ia bukan orang yang suka bermain dengan hal mistis, tapi kali ini ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk mencoba. Tanpa berpikir panjang, ia pergi ke rumah seorang guru spiritual yang dikenal memiliki ilmu tersebut. Guru itu adalah seorang pria tua yang dikenal bijak dan memiliki pengetahuan tentang banyak ilmu gaib. Damar menghormatinya dan tahu bahwa ia bukan orang yang sembarangan memberikan ilmu kepada siapa saja. Setelah mendengar cerita Damar, sang guru menghela napas panjang. "Kau yakin ingin melakukan ini?" Damar mengangguk. "Aku tidak ingin membalas dendam, guru.
Aku hanya ingin dia merasakan bagaimana rasanya dihina dan tidak berdaya. Sang guru tersenyum tipis. Ajian Semar Mesem bukan untuk balas dendam, nak. Ini adalah ilmu yang hanya boleh digunakan dengan niat yang baik. Jika kau menggunakannya untuk menyakiti, kau sendiri yang akan menerima akibatnya. Damar mengerti dan berjanji bahwa ia tidak akan menyalahgunakan ajian itu. Selama 7 malam berturut-turut, ia melakukan ritual sesuai ajaran sang guru. Ia membaca mantra, menggambar raja di selembar daun sirih, dan membayangkan wajah Ling Ling dengan penuh konsentrasi. Di sisi lain kota, Ling Ling masih menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tetap sombong, tetap memandang rendah orang lain, dan tetap merasa bahwa hidupnya sempurna. Namun, pada malam ketujuh setelah Damar menyelesaikan ritualnya, sesuatu mulai berubah. Ling Ling mulai merasa gelisah. Awalnya, ia mengabaikan perasaan itu. Tapi semakin lama, hatinya mulai terasa aneh. Ia mulai memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak ia pikirkan. Damar. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan Damar muncul dalam pikirannya. Wajah pemuda itu, tatapan matanya yang penuh luka, dan kata-kata terakhirnya sebelum ia pergi dari toko, semuanya terus menghantuinya. Hari ini engkau menghina dan merendahkanku. Esok atau lusa nanti, engkau akan mencariku dan mencintaiku. Ling Ling menggelengkan kepalanya. Ini gila. Aku tidak mungkin memikirkan pemuda miskin itu. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Ia mulai membayangkan bagaimana jika Damar berada di sisinya, bagaimana jika ia berbicara dengan Damar, bagaimana jika ia mengenal Damar lebih dalam. Setiap kali ia melihat pria lain, entah mengapa ia merasa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Damar. Awalnya, ia mencoba menahan perasaan itu. Ia mencoba menghibur dirinya dengan belanja, pergi ke pesta, atau menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Tapi tidak ada yang bisa menghilangkan kegelisahan di hatinya. Hari demi hari berlalu, dan Ling Ling mulai kehilangan nafsu makan. Ia lebih banyak melamun, sering termenung, bahkan mulai terlihat pucat. Orang tuanya mulai khawatir. "Ada apa denganmu, Ling Ling?" tanya ibunya suatu malam. Ling Ling yang biasanya angkuh kini terlihat rapuh. Ia menggigit bibirnya dan akhirnya berkata dengan suara lemah, "Aku tidak tahu, Ma, tapi aku selalu memikirkan seorang pemuda." Ibunya terkejut. "Siapa?" Ling Ling terdiam. Ia tidak bisa mengatakan nama itu. Ia tidak ingin mengakui bahwa pemuda yang selalu menghantuinya adalah Damar, pemuda pribumi yang pernah ia hina. Namun, semakin ia mencoba menyangkal, semakin besar perasaan itu tumbuh. Akhirnya, ia tidak bisa menahan dirinya lagi. Suatu malam, tanpa sepengetahuan orang tuanya, ia pergi ke toko kecil milik keluarga Damar. Damar yang sedang membereskan barang-barang di toko, terkejut melihat Ling Ling berdiri di depan pintu, dengan wajah yang pucat dan mata yang penuh kebingungan. "Kau!" Damar hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ling Ling menatapnya dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi kesombongan di matanya. Tidak ada lagi rasa angkuh. Yang ada hanya rasa gelisah dan kebingungan. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu," ucap Ling Ling lirih. Damar terdiam. Ia tidak pernah menyangka bahwa ajian Semar Mesem benar-benar berhasil. Namun saat melihat Ling Ling yang kini berdiri di depannya dengan wajah penuh kebingungan, ia mulai merasa ragu. "Apakah aku benar-benar ingin ini?" pikirnya. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini baru permulaan. Di rumah, orang tua Ling Ling mulai mencurigai perubahan sikap putri mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa Ling Ling mulai terobsesi dengan Damar, mereka marah besar. Tanpa membuang waktu, mereka mencari tahu tentang Damar dan keluarganya. Dan ketika mereka akhirnya menemukan siapa Damar sebenarnya, mereka langsung mengambil keputusan. Mereka harus memisahkan putri mereka dari pemuda itu dengan cara apapun. Namun takdir sudah berjalan. Apa yang dimulai dari sebuah penghinaan kini berubah menjadi sebuah obsesi yang tak terkendali, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ling Ling duduk di kamarnya, menatap bayangan dirinya di cermin. Matanya kosong, pikirannya kacau, hatinya terus bergejolak, diliputi perasaan yang tidak bisa ia kendalikan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, wajah Damar selalu hadir dalam pikirannya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Seminggu yang lalu, dia bahkan tidak sudi melihat Damar. Dia membencinya, merendahkannya. Tapi sekarang, sesuatu dalam dirinya berubah drastis. Ada rasa rindu yang begitu menyakitkan, seolah jika ia tidak melihat Damar, jiwanya akan hancur. Orang tuanya semakin khawatir.
Mereka tidak mengerti mengapa putri mereka yang dulu angkuh dan sombong, kini berubah menjadi seseorang yang begitu lemah dan tersiksa. "Ada apa denganmu, Ling Ling?" tanya ayahnya dengan nada tegas. Ling Ling menggigit bibirnya, mencoba menahan perasaan yang mengoyak hatinya. "Aku ingin bertemu dengan Damar," katanya akhirnya, suaranya gemetar. Mendengar nama itu, ibunya langsung berdiri. "Apa? Pemuda pribumi itu? Tidak, tidak mungkin. Aku mohon, aku tidak bisa hidup tanpa dia." Suara Ling Ling hampir seperti rintihan. Ayahnya menggebrak meja. "Cukup, kau putri keluarga Tan, kau tidak boleh jatuh cinta pada orang seperti dia." "Tapi aku sudah jatuh cinta." Ling Ling menjerit, air matanya mengalir deras. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku mencintainya. Aku tidak bisa melawan perasaan ini." Orang tuanya saling berpandangan. Mereka tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Maka mereka mengambil keputusan tegas. Ling Ling harus dijauhkan dari Damar. Dengan cara apapun, Damar ditangkap. Sementara itu di toko kelontong kecilnya, Damar masih berusaha memahami apa yang terjadi. Ajian semar mesem yang ia gunakan benar-benar berhasil. Ling Ling yang dulu begitu angkuh kini terobsesi padanya. Tapi melihat gadis itu begitu tersiksa, ia mulai merasa bersalah. "Apakah ini benar?" tanyanya dalam hati. "Apakah aku telah melakukan kesalahan?" Ia mulai berpikir untuk membatalkan pengaruh pelet itu. Tapi sebelum ia sempat mencari caranya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Suatu malam ketika Damar sedang menutup toko, tiba-tiba beberapa pria berbadan besar datang dan menyeretnya ke dalam sebuah mobil hitam. Ia mencoba melawan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Mereka membawanya ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. Ketika ia dipaksa berlutut di lantai, seseorang berjalan mendekatinya. "Ayah Ling Ling." "Aku sudah memperingatkanmu," kata pria tua itu dengan suara dingin. "Tapi kau masih berani mendekati putriku." Damar mengangkat kepalanya, menatapnya dengan penuh keberanian. "Aku tidak mendekatinya, justru dia yang mencariku." "Jangan berani-berani bicara begitu," bentak sang ayah. "Aku tidak peduli apa yang terjadi. Yang jelas, kau tidak boleh ada dalam hidup putriku." Ia memberi isyarat kepada anak buahnya. Salah satu dari mereka maju dan menghantam perut Damar dengan keras. Damar terbatuk, merasakan darah mengalir di sudut bibirnya. Namun ia tidak mengeluarkan suara kesakitan. Ia hanya menatap tajam ke arah pria tua itu. "Kau bisa memukuliku sepuasmu, tapi kau tidak bisa mengubah perasaan Ling Ling." Ayah Ling Ling semakin marah. "Kalau begitu, aku akan memastikan kau menghilang dari kota ini." Ling Ling melawan orang tuanya. Di rumah, Ling Ling merasa ada yang tidak beres. Seharian, ia tidak bisa menghubungi Damar, dan perasaan gelisahnya semakin menjadi-jadi. Tanpa pikir panjang, ia menyelinap keluar dari rumah dan pergi ke toko Damar. Tapi toko itu tutup. "Ada yang tidak beres," bisiknya. Ia kemudian mencari informasi dari beberapa orang di sekitar, hingga akhirnya ia mendengar kabar bahwa beberapa pria mencurigakan membawa Damar ke sebuah gudang tua di luar kota. Ling Ling panik. Ia tahu siapa yang melakukannya. Dengan penuh tekad, ia menyewa mobil dan melaju ke tempat yang dimaksud. Saat ia tiba di sana, jantungnya berdebar kencang. Ia melihat Damar dalam kondisi babak belur, berlutut di lantai dengan tangan terikat. "Ayah!" teriak Ling Ling marah. Semua orang menoleh. Ayahnya terkejut melihat putrinya ada di sana. "Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku datang untuk membawa Damar." Ling Ling menatap ayahnya dengan tatapan penuh kemarahan. "Dia tidak pantas untukmu," ayahnya bersikeras. "Tidak ada yang bisa menentukan siapa yang pantas untukku kecuali aku sendiri." Ling Ling mendekati Damar, yang kini menatapnya dengan ekspresi terkejut. "Aku mencintainya," lanjut Ling Ling, "dan aku tidak peduli dengan perbedaan status sosial atau keturunan. Aku hanya ingin bersamanya." Ayahnya semakin marah. "Dia telah menyihirmu. Tidak mungkin kau mencintainya dengan tulus." Ling Ling terdiam sejenak. Lalu ia menatap Damar. "Damar, katakan padaku, apakah kau melakukan sesuatu padaku?" Damar terdiam. Ia ingin berbohong, ingin mengatakan bahwa semuanya alami, tapi ia tahu ia tidak bisa menutupi kebenaran. "Aku, aku menggunakan ajian semar mesem." Akhirnya Damar mengaku dengan suara pelan. Semua orang terkejut, termasuk Ling Ling. Tapi alih-alih marah, Ling Ling tersenyum kecil. "Jadi itu sebabnya aku tidak bisa berhenti memikirkanmu?" Damar menundukkan kepalanya. "Aku menyesal. Aku hanya ingin membuktikan sesuatu padamu, tapi aku tidak pernah ingin menyakitimu." Ling Ling menarik napas dalam-dalam, lalu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mungkin pelet itu yang membuatku jatuh cinta padamu,
Tapi sekarang, aku sadar bahwa aku benar-benar mencintaimu, bukan karena ajian, bukan karena mantra, tapi karena aku telah melihat siapa dirimu sebenarnya. Damar terkejut. Ling Ling, ayah Ling Ling masih tidak terima. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Namun Ling Ling berdiri di hadapan ayahnya dengan penuh keberanian. Jika ayah benar-benar mencintaiku, biarkan aku memilih kebahagiaanku sendiri. Suasana menjadi hening. Akhirnya, dengan berat hati, ayahnya menghela napas panjang. Baiklah, jika itu yang kau inginkan. Ling Ling tersenyum dan langsung melepaskan ikatan Damar. Damar menatap gadis itu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih. Ling Ling menggeleng. Seharusnya aku yang berterima kasih. Karena kau, aku belajar bahwa cinta tidak memandang status atau ras. Cinta adalah tentang hati. Malam itu mereka pergi dari gudang dengan tangan saling menggenggam. Dan di balik langit yang bertabur bintang, takdir telah berubah. Damar dan Ling Ling kini telah menemukan satu sama lain, bukan karena ajian, bukan karena takdir yang dipaksakan, tapi karena cinta yang sesungguhnya telah tumbuh di antara mereka. Malam itu, setelah pertarungan batin yang panjang dan penuh air mata, Damar dan Ling Ling akhirnya bisa bersama. Namun, perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Dunia di sekitar mereka belum sepenuhnya menerima hubungan ini, dan ada banyak hal yang harus mereka hadapi bersama. Menerima kebenaran. Setelah kejadian di gudang, Damar dan Ling Ling kembali ke kota dengan hati yang penuh harapan. Namun mereka tahu bahwa orang tua Ling Ling, terutama ayahnya, masih belum bisa sepenuhnya menerima hubungan mereka. Ketika mereka tiba di rumah keluarga Tan, ibunya langsung berlari memeluk Ling Ling. Kau baik-baik saja, anakku? Ling Ling mengangguk. Aku baik-baik saja, Ma, tapi ada sesuatu yang harus aku katakan. Ia menoleh ke arah ayahnya yang masih duduk di kursi dengan wajah kaku dan penuh ketegangan. Aku mencintai Damar, ucapnya dengan suara tegas. Ayahnya menatapnya lama, lalu menghela napas. Aku masih tidak bisa menerima ini, Ling Ling. Kau tahu bagaimana dunia bekerja. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Kau keturunan Tionghoa kaya, dan dia hanya seorang pribumi biasa. Ling Ling menggenggam tangan Damar lebih erat. Dan apakah itu penting, Ayah? Apakah cinta harus diukur dari ras dan kekayaan? Suasana menjadi hening. Ayahnya tidak langsung menjawab, tapi ia terlihat berpikir. Melihat ketegangan ini, Ibu Ling Ling akhirnya angkat bicara. Ling Ling, jika kau benar-benar mencintainya, maka kau harus membuktikan bahwa kau siap menghadapi semua konsekuensinya. Ling Ling menatap ibunya. Aku siap, Ma. Ayahnya masih menatap Damar dengan ragu. Dan kau, Damar, apa yang bisa kau berikan kepada putriku? Damar menegakkan punggungnya. Aku mungkin tidak kaya, Pak, tapi aku berjanji akan bekerja keras untuk membahagiakan Ling Ling. Aku akan membuktikan bahwa aku layak untuknya. Ayah Ling Ling terdiam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menahan putrinya selamanya. Cinta mereka mungkin berawal dari sesuatu yang tidak ia pahami, tapi melihat tekad di mata Damar dan kesungguhan di wajah Ling Ling, ia tahu bahwa ini bukan sekadar perasaan sementara. Akhirnya, dengan suara yang berat, ia berkata, "Aku masih tidak setuju sepenuhnya, tapi jika kau benar-benar ingin bersamanya, buktikan bahwa kau bisa membangun kehidupan yang layak." Ling Ling tersenyum penuh kebahagiaan. "Terima kasih, Ayah." Damar menundukkan kepala dengan hormat. "Saya akan membuktikannya, Pak." Perjuangan Damar-Damar sadar bahwa untuk mendapatkan restu penuh dari keluarga Ling Ling, ia harus bekerja keras. Ia tidak ingin hanya menjadi pria yang bergantung pada cinta semata. Dengan semangat baru, ia mulai merintis usaha kecil-kecilan. Berbekal ilmu dagang yang ia pelajari dari toko kelontong keluarganya, ia membuka usaha sendiri, sebuah kedai kopi modern yang memadukan cita rasa tradisional Jawa dengan sentuhan modern yang menarik pelanggan dari berbagai kalangan. Ling Ling selalu ada di sisinya, mendukungnya dalam setiap langkah. Ia bahkan ikut membantu dalam pengelolaan bisnis, memberikan ide-ide kreatif yang membuat usaha Damar berkembang pesat. Dalam waktu 1 tahun, kedai kopi Damar menjadi salah satu tempat favorit di kota. Bahkan, banyak orang dari kalangan atas yang datang untuk menikmati suasana dan cita rasa kopi khasnya. Melihat kesuksesan Damar, perlahan-lahan hati ayah Ling Ling mulai melunak. Ia melihat bahwa Damar bukan hanya seorang pemuda biasa, tetapi seorang pria yang memiliki tekad kuat dan visi besar. Suatu hari ayah Ling Ling datang ke kedai kopi itu. Ia duduk di salah satu sudut, mengamati Damar yang sedang melayani pelanggan dengan senyum hangat. Ketika Damar melihatnya, ia segera menghampiri dengan sopan. "Selamat datang, Pak."
Ayah Lingling menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku harus mengakui kau telah membuktikan dirimu, Damar. Damar terkejut. Terima kasih, Pak. Aku masih punya banyak keberatan, tapi aku bisa melihat bahwa kau benar-benar serius dengan putriku. Dan karena itu, aku memberikan restuku. Hati Damar terasa begitu ringan. Ini adalah momen yang telah lama ia nantikan. Pernikahan yang menyatukan dua dunia. Dengan restu dari kedua belah pihak, Damar dan Lingling mulai mempersiapkan pernikahan mereka. Pernikahan ini bukan hanya sekadar penyatuan dua insan yang saling mencintai, tetapi juga penyatuan dua budaya yang selama ini sering dipandang berbeda. Prosesi pernikahan mereka menggabungkan tradisi Jawa dan Tionghoa. Ada prosesi siraman dan midodareni dari budaya Jawa, serta upacara teh dari tradisi Tionghoa. Masyarakat yang dulu sempat menolak hubungan mereka, kini mulai melihat keindahan dalam perbedaan ini. Hari pernikahan, mereka menjadi momen yang tak terlupakan. Lingling mengenakan kebaya indah berwarna merah dengan sentuhan motif batik dan bordiran emas khas Tionghoa. Sementara Damar mengenakan beskap Jawa lengkap dengan blangkon. Saat mereka mengucapkan janji suci, air mata kebahagiaan mengalir di mata banyak orang, termasuk ayah Lingling. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak mengenal batas. Tidak ada yang bisa menghalangi hati yang benar-benar bersatu. Tidak status, tidak ras, tidak juga perbedaan budaya. Kehidupan baru yang bahagia. Setelah menikah, Damar dan Lingling membangun kehidupan yang penuh kebahagiaan. Mereka memiliki 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan, yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan penghormatan terhadap dua budaya yang berbeda. Kedai kopi Damar berkembang menjadi bisnis besar. Mereka bahkan membuka cabang di berbagai kota, membawa cita rasa kopi khas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Lingling, yang dulu hanya melihat dunia dari kacamata kekayaan dan status, kini menjadi wanita yang lebih bijaksana dan penuh empati. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta, tetapi dari cinta dan usaha yang dilakukan bersama. Sementara itu, Damar semakin dikenal sebagai pengusaha sukses yang tetap rendah hati dan tidak melupakan asal-usulnya. Ia tetap menghormati nilai-nilai tradisional, tetapi juga terbuka terhadap perubahan dan kemajuan. Kesimpulan perjalanan Damar dan Lingling adalah bukti bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala rintangan. Dari sebuah penghinaan, tumbuh rasa sakit. Dari rasa sakit lahir tekad. Dari tekad lahir sebuah cinta yang tidak bisa digoyangkan oleh perbedaan apapun. Kisah mereka mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa tumbuh bersama, menghadapi dunia dengan tangan yang saling menggenggam, dan membuktikan bahwa kebahagiaan sejati ada ketika kita berani melawan batasan yang diciptakan oleh masyarakat. Dan dengan itu mereka menjalani kehidupan yang bahagia, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka memilih untuk saling mencintai, menerima, dan berjuang bersama.